Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kisah karamah tersembunyi Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf adalah salah satu ulama besar yang berdakwah di Palembang dan Sumatera Selatan. Beliau dikenal sebagai wali Allah yang keramahnya tersembunyi ataupun disebut wali mastur. Dalam manaqib beliau diceritakan banyak ulama dari penjuru Nusantara belajar kepada beliau. Palembang memang dikenal sebagai kota tempat bermukim dan berdakwah para habib dan ulama besar. Demikian pula makam-makam mereka banyak ditemui di kota Palembang. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan channel ini agar bermanfaat bagi semua. Nama beliau adalah Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Beliau lahir di Pekalongan, Jawa Barat dan dibesarkan di Palembang. Sejak kecil, beliau diasuh oleh Habib Ahmad bin Abdullah bin Talim Al-Attas. Salah satu karamah Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf adalah ketika beliau menziarahi orang tua beliau, yaitu Habib Hamid Al-Kaf dan Hababah Fatimah Al-Jufri di Kampung Yusrain, 10 Ilir, Palembang. Dalam perjalanan, kebetulan hujan turun deras sekali. Hanya beberapa saat, beliau mengibaskan tangan beliau ke langit sambil berdoa. Dengan secara ajaib, hujan pun mulai reda. Kemudian diceritakan lagi, hampir setiap pagi buta, Habib Ahmad Al-Attas menjemput muridnya ke rumahnya untuk sholat subuh berjamaah karena sangat menyayangi dirinya. Saking akrabnya, ketika bermain di waktu kecil, Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf sering berlindung di bawah jubah Habib Ahmad Al-Attas. Ketika usia 7 tahun, saat anak-anak lain duduk di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah, Habib Ahmad belajar ke Tarim Hadramaut, Yaman bersama sepupunya Habib Abdullah yang akrab dipanggil Endung. Di sana mereka berguru kepada Habib Ali Al-Habsyi. Ada sekitar 10 tahun beliau mengaji kepada sejumlah ulama besar di Tarim. Salah seorang guru beliau adalah Habib Ali Al-Habsyi, ulama besar penulis kitab Maulid Simtud Durar. Selama mengaji kepada Habib Ali Al-Habsyi, beliau mendapat pendidikan disiplin yang sangat keras. Misalnya, sering hanya mendapatkan sarapan 3 butir kurma. Selain kepada Habib Ali, beliau juga belajar tasawuf kepada Habib Alwi bin Abdullah Syahab. Sedangkan sepupu beliau, Habib Endung, belajar fikih dan ilmu nahwu, sharaf dan balaghah. Sepulang dari Hadramaut pada usia 17 tahun, Habib Ahmad Al-Kaf menikah dengan Syarifah Aminah binti Salim Al-Kaf. Meski usianya belum genap 20 tahun, namun beliau sudah dikenal sebagai ulama yang menjalani kehidupan zuhud dan mubaligh yang membuka majelis ta'lim. Dua di antara murid beliau, yakni Habib Alwi bin Ahmad Bahsin dan Habib Syekhan Al-Ghatamir, belakangan dikenal pula sebagai ulama dan mubaligh. Selain di Palembang, Habib Ahmad juga berdakwah dan mengajar di beberapa daerah di Indonesia, misalnya Madrasah Al-Khairiyah Surabaya. Salah seorang murid beliau yang kemudian dikenal sebagai ulama adalah Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ulama termukaka di Jakarta yang wafat pada tahun 1969. Ketinggian ilmu dan kewalian Habib Ahmad Al-Kaf diakui oleh Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad, ulama besar dan wali yang bermukim di Bogor. Diceritakan pada suatu hari, seorang Habib dari kota Palembang, yaitu Habib Ahmad bin Zain bin Syihab, dari rekannya menjenguk Habib Alwi mengharap berkah dan hikmahnya. Mengetahui bahwa tamu-tamunya dari kota Palembang, dengan spontan Habib Alwi berkata, "Bukankah kalian mengenal Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf?"
buat apa kalian jauh-jauh datang ke sini, sedangkan di kota kalian ada wali yang makam kewaliannya tidak berbeda denganku. Saya pernah bertemu dia di dalam mimpi." Tentu saja rombongan dari Palembang tersebut kaget. Maka Habib Alwi menceritakan perihal mimpinya. Suatu hari, Habib Alwi berpikir keras bagaimana cara hijrah dari Bogor untuk menghindari teror dari aparat penjajah Belanda. Beliau kemudian bertawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malam harinya, beliau bermimpi bertemu Rasulullah memohon jalan keluar untuk masalah yang dihadapinya. Yang menariknya, di sebelah Rasul duduk seorang laki-laki yang wajahnya bercahaya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Sesungguhnya semua jalan keluar dari masalahmu ada di tangan cucuku di sebelahku ini. Dialah Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf." Maka Habib Alwi pun menceritakan persoalan yang dihadapinya kepada Habib Ahmad Al-Kaf yang segera mengemukakan pemecahan ataupun jalan keluarnya. Sejak itulah Habib Alwi membanggakan Habib Ahmad Al-Kaf. Sebagaimana para wali Allah yang lain, Habib Ahmad Al-Kaf juga selalu mengamalkan ibadah khusus setiap hari. Misalnya, Mursyid Tariqah Alawiyah tersebut membaca salawat lebih dari 100.000 kali. Selain itu, menulis kitab tata cara menziarahi guru beliau Habib Ahmad Al-Attas. Beliau juga mewariskan pesan spiritual berisi 4 pertanyaan mengenai kemana tujuan manusia setelah meninggal. Lahirnya 4 pertanyaan itu bermula ketika Habib Ahmad Al-Kaf diajak oleh salah seorang anggota keluarga untuk menikmati gambus. Seketika itu beliau berkata, "Aku belum hendak bersenang-senang sebelum aku tahu apakah aku akan mengucap kalimat tauhid di akhir hayatku. Yang kedua, aku akan selamat dari siksa kubur. Yang ketiga, apakah timbangan amalku akan lebih berat dari dosa-dosaku. Yang keempat, apakah aku akan selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim." Itulah yang dimaksud dengan 4 pertanyaan yang dipesankannya kepada para muridnya, keluarga dan keturunannya. Habib Ahmad Al-Kaf wafat di kota Palembang pada 25 Jumadil Akhir 1275 Hijriah ataupun bertepatan 1955 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan di komplek permakaman Telaga 60, 14 Hulu di kota Palembang. Beliau meninggalkan 5 anaknya, yaitu Habib Hamid, Habib Abdullah, Habib Burhan, Habib Ali, dan Syarifah Khadijah. Inilah kisah karamah tersembunyi Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.